Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah kembali memberikan kita kesehatan ya. Dan jika ada yang sakit, semoga segera Allah sembuhkan. Dan semoga juga kita segera bertemu di sekolah ya. Insya Allah hari ini kita masih melakukan pembelajaran secara online. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran matematika di bab 2. Nah, yang berkaitan dengan kecepatan dan debit. Hari ini kita akan membahas tentang satuan panjang. Nah, kita akan memahami bagaimana cara mengkonversikan satuan panjang. Perhatikan dengan baik ya. Sekarang kita mulai mengenal tentang satuan panjang. Nah, untuk mengukur panjang suatu benda, kita bisa menggunakan satuan. Nah, satuan yang biasa dipakai itu adalah kilometer, meter, dan sentimeter. Tapi masih ada juga satuan panjang yang lain yang biasa digunakan dalam menentukan satuan panjang. Nah, kita juga bisa mengkonversikan satuan panjang tersebut ke satuan yang lainnya. Sekarang, coba perhatikan tangga satuan panjang berikut ini. Nah, Ustazah memiliki tangga satuan panjang. Nah, dalam satuan panjang berisi km atau singkatan dari kilometer, kemudian di bawahnya ada hm atau singkatan dari hektometer, lalu ada dam atau singkatan dari dekameter, lalu di bawahnya lagi ada meter disingkat menjadi m, lalu di bawahnya lagi ada dm singkatan dari desimeter, lalu di bawahnya ada cm atau singkatan dari sentimeter, dan yang terakhir ada mm singkatan dari milimeter. Nah, Ananda harus mengingat satuan panjang ini ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itulah satuan panjang yang harus dihafal. Sekarang kita coba akan mengkonversikan satuan panjang. Nah, misalnya di sini kita tulis ada soal 2 km sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, untuk mengerjakan atau mengkonversikan satuan panjang, kita harus mengetahui bagaimana cara atau aturan dalam satuan panjang. Nah, perhatikan tangga yang sudah kita miliki sekarang. Nah, di sini misalnya turun satu tangga, dia dikali 10. Ya, kalau turun satu kali, dia dikali 10. Begitu juga jika turun dari hm ke dam, dari hektometer ke dekameter, satu kali juga dikali 10. Nah, kalau turun satu kali dikali 10, kalau turun 2 kali, ya, misalnya dari dam ke dm, kita hitung 1, 2. Nah, berarti 2 kali turun ya. Kalau 2 kali turun berarti dikali 100. Nah, kalau 1 kali turun dikali 10, 2 kali turun dikali 100, kalau 3 kali turun dikali 1000. Jadi semakin banyak turunnya, semakin banyak yang dikalikan. Nah, cara mudahnya, kalau turun 1 kali berarti nolnya 1. Kalau turun 2 kali berarti nolnya 2. Kalau turun 3 kali berarti nolnya 3, dan seterusnya. Kita sudah tahu bagaimana cara mengerjakannya. Sekarang kita coba soal yang tadi ya. 2 km berapa sentimeter? Nah, ini kilometer dan sentimeternya ada di sini. Nah, sekarang kita hapus dulu ya. Nah, kita hapus, lalu kita hitung berapa kali loncatnya. Turun tangganya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kali turun tangga berarti dikali berapa? Kita tulis 1, nolnya berarti ada 5. Karena ada 5 kali turun tangga, sehingga nolnya ada 5. Dikali 100
100.000. Nah, jadi 2 kilometer sama dengan 2 dikali 100.000. Nah, nolnya ada 5 ya, karena 5 kali turun tangga. 2 dikali 100.000 cm. Nah, berapa 2 dikali 100.000? 2 dikali 1, 2. Kemudian kita turunkan nolnya menjadi 200.000 cm. Jadi, 2 km sama dengan 200.000 cm. Nah, cukup mudah ya. Sekarang kita coba contoh soal yang lain. Nah, misalnya di sini kita coba soal 5 meter. Ya, 5 meter sama dengan berapa milimeter? Nah, di sini 5 meter berapa milimeter? Nah, di mana meter? Nah, di sini meter ya. Kemudian milimeternya di mana? Di sini milimeternya. Kita hitung berapa kali turun ke bawah. Kita hitung dari meter. 1, 2, 3. 3 kali turun. Nah, berarti kalau 3 kali turun, kita kalikan menjadi, kita tulis dikali 1, kemudian ditambahkan nolnya sejumlah 3. Karena tadi 3 kali turun ya, berarti dikali 1000. Nah, di sini kita tulis sama dengan 5 dikali 1000, nolnya 3, milimeter. Nah, tinggal kita kalikan 5 kali 1 sama dengan 5. Nolnya tinggal diturunkan 5.000 milimeter. Nah, sudah selesai. Ini dia cara kalau dia perkalian turun ya. Kalau dia satuan panjang yang dikonversikan itu turun ke bawah. Jadi dia dikalikan. Lalu bagaimana kalau ke atas? Nah, di sini ada soal 4.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, di sini 4.000 meter. Meter di mana? Meternya ada di sini. Nah, di sini. Kemudian menuju kilometer. Kilometernya di atas. Berarti dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas berarti dia naik ya. Naik. Kalau tadi turun sekarang naik. Nah, bagaimana cara mengerjakan kalau dari bawah ke atas? Nah, di sini kita lihat. Misalnya di sini Ustazah memiliki milimeter. Nah, milimeter ke sentimeter. Kalau dari milimeter ke sentimeter berarti naiknya berapa? Naiknya 1 kali. Nah, kalau naiknya 1 kali berarti dibagi 10 atau nolnya 1. Jadi kebalikannya yang tadi. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Kalau turun 1 kali dikali 10, kalau naik 1 kali dibagi 10. Misalnya lagi dari sentimeter ke desimeter. Naik 1 kali berarti dibagi 10. Kalau 2 kali dari milimeter ke desimeter berarti naiknya 1, 2. 2 kali berarti dibagi 100 ya, dibagi nolnya 2. Nah, 100. Jadi kebalikannya ya. Kalau tadi dikali, kalau sekarang naik berarti dibagi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya naiknya itu 4 kali, berarti dibaginya berapa? 10.000 karena nolnya ada 4. Kalau naiknya 5 kali, berarti dibagi 100.000 ya, nolnya 5 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi soalnya 4.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Kita hitung berapa kali naiknya, Nak? Nah, kira-kira berapa kali? Yuk, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, berarti 3 kali naik. Kalau 3 kali naik berarti dibagi, kita tulis 1, nolnya berapa tadi? 3. Nah, dibagi 1000 karena 3 kali naik. Jadi nolnya ada 3. Nah, di sini kita tulis sama dengan 4.000 dibagi 1000 kilometer. Nah, untuk memudahkan kita buat menjadi pecahan atau per. Kita tulis 4.000 per 1000. Nah, ini sama saja seperti 4.000 dibagi 1000 ya.
kilometer. Nah, di sini sama-sama ada nolnya, kita bagi 1000 atau kita hilangkan. Kalau ada 1 nol yang dihilangkan, berarti di bawahnya juga 1. Di atas 3 nol yang dihilangkan, berarti di bawah juga dihilangkan 3. Sisa 4 dibagi 1, sama dengan 4 kilometer. Berarti 4000 meter itu sama dengan 4 kilometer. Sekarang kita coba contoh soal yang lain ya. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Soal yang selanjutnya, misalnya kita tulis 2000 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini gimana caranya? Nah, sentimeter di mana? Di sini, sentimeter. Meternya di mana? Di sini. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita hitung berapa kali naik. Yuk kita hitung sama-sama. Dari sentimeter ke meter. Nah, kita hitung dari sentimeter. 1, 2. Berarti 2 kali naik ya, dari sentimeter ke meter. Berarti kalau 2 kali naik, kita bagi dengan 100. Nolnya ada 2. Nah, di sini kita tinggal tulis sama dengan 2000 dibagi 100 meter. Sama dengan kita jadikan pecahan 2000 per 100 meter. Nah, sekarang nolnya tinggal kita hilangkan. Kalau di atas hilangkan 2, di bawah dihilangkan 2. Nah, sisa 20 per 1. Berarti kalau 20 per 1 sama dengan 20 dibagi 1 sama dengan 20. Kita tulis meter. Nah, seperti itu ya. Ingat ya Ananda, bagian belakang itu selalu mengikuti bagian belakang. Misalnya di belakangnya meter, berarti dia selalu meter sampai bawah. Sampai jawabannya dia meter. Nah, begitu ya Ananda. Ananda sudah cukup memahami ya bagaimana cara mengalihkan dan membaginya. Seperti biasa, setelah kita belajar waktu kita untuk latihan. Nah, latihan hari ini silahkan lihat pada worksheet kita. Worksheet Ananda pada halaman 61 ya. Nah, di situ ada soal nomor 1. Ada 5 option A, B, C, dan D. Silahkan dikerjakan semua ya. Silahkan diulang-ulang bagaimana cara Ustazah menjelaskan tadi. Diulang-ulang sampai Ananda betul-betul paham. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,